cobalah sholat tahajud gitu kan. Dia bangun, dia mau ngambil wudhu, dan pas lagi ngambil wudhu, tiba-tiba air yang tadinya bening itu berubah merah kayak darah. Gak lama ada suara dari semak-semak itu kayak ada yang lewat. Dan pas ketika diperhatiin ternyata memang ada sosok yang lewat. Ternyata sosok itu adalah sosok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Samsul Mister Horror. Pada kesempatan kali ini gue bakal ngebawain sebuah cerita yaitu dari Indra nih. Karena kan dari sebelumnya gue bilang kalau lu mau ngelanjutin lu wajib komen gitu kan. Dan berhubung kalian semua pada suka, akhirnya gue bakal lanjutin ceritanya. Dan buat lu yang penasaran dengan ceritanya Indra kayak gimana, lu wajib pantengin video ini sampai habis. Dan buat lu yang mau support channel gue, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video gue ke banyak orang. Dan buat lu yang mau ikutan open trip, jangan lupa kunjungi Instagram gue yaitu samsul.1010. Dan gak usah banyak bacot lagi, kita mulai ke segmen dongeng horor. Dongeng horor dimulai. Oke, jadi sebelum masuk ke ceritanya, kita ritual kayak biasa. Jadi sebelum masuk ke cerita, gue bakal ngasih tahu dulu cerita ini tuh sebelumnya tuh udah ada ya. Nanti gue bakal kasih lihat cerita yang mana gitu kan. Jadi pada saat itu tuh umur Indra mungkin udah sekitaran 20 atau 21 tahunan lah. Dan cerita ini pun masih berlatar belakang di tahun-tahun lama lah, tahun-tahun 50-an gitu kan. Pokoknya tahun jebot lah intinya gitu. Nah pada saat itu kondisinya tuh Indra ini selesai ngaji. Jadi selesai ngaji, semua anak muridnya pun udah pada bubar, udah ada yang masuk ke kobong dan lain-lain. Dan ya Indra tuh masuk ke dalam rumah sendiri gitu kan. Dan tiba-tiba abah ini manggil, Dra gitu kan. Ya Indra nyaut dong, ya bah kenapa? Nah dari situ abah bilang, Dra kamu bisa nggak main ke adik abah yang ada di satu daerah gitu kan, tolong bilangin ada amanat lah intinya. Abah tuh ngomong panjang lebar gitu kan. Ya nggak apa-apa sih bah kalau memang abah nggak bisa gitu kan. Kenapa nyuruh Indra? Karena pada saat itu kan memang perjalanan tuh nggak kayak sekarang ya, ada ojek, ada bus gitu, ada angkutan umum lah. Kalau pada saat itu kan kita harus berjalan kaki gitu, walaupun misalkan dari kota ke kota itu ya jalan kaki gitu ya, mungkin ada kendaraan tapi kan tidak semuanya bisa naik kendaraan, apalagi dengan kondisi ekonomi yang sulit gitu kan. Nah dari situ akhirnya Indra pun mengiyakan suruhan abah, dan Indra pun ya nggak ngerasa keberatan, cuman abah tuh ngasih pesen aja. Jadi nanti kamu nggak perlu takut nyasar, pokoknya nanti kamu tanya aja ke orang untuk ke sana tuh kemana gitu, dan insya Allah nanti bakal ada yang nunjukin jalan gitu kan. Ya Indra sih nggak berpikiran aneh-aneh pada saat itu, kayak ya namanya kita manusia gitu ya, kalau nanya ya pasti bakalan ada yang jawab gitu kan, atau pasti ada yang ngasih tahu kalau memang mereka tuh tahu alamatnya gitu. Nah dari situ akhirnya ditanya lagi sama abah, kamu kira-kira kapan siapnya? Ya mungkin besok atau lusa lah, aku prepare dulu, kata Indra tuh pakan kambing, ngarit dan lain-lain biar abah nggak terlalu berat gitu kan. Kata abah tuh nggak usah juga, nggak apa-apa sih, kan abah masih bisa nyuruh anak-anak buat nyariin juga gitu. Kamu kalau memang mau berangkat besok ya berangkat besok aja, nggak apa-apa gitu kan. Tapi Indra ya nggak mau lah gitu kan, ngebebani beberapa murid, murid ngajinya si abah, dan ngebebanin si abahnya juga gitu. Dan ya udahlah gue berangkat lusa aja gitu. Nah setelah
Singkat ceritanya, setelah 2 hari berlalu gitu kan, akhirnya Indra pun pamitan. Kondisi pada saat itu adalah subuh lah. Setelah selesai subuh, Indra tuh berpamitan. Kondisi Indra pada saat itu cuman sebatas bawa beras itu 3 liter. Dan ya nggak bawa apapun lagi, dia cuma bawa beras aja 3 liter, dan sisanya nanti gampang lah dia bisa cari lauk sendiri kayak sayur-sayuran atau beli gitu kan di tiap desa, atau ya berburu kayak nangkap burung itu bisa lah, karena memang udah punya kalian di berburu kayak gitu kan. Akhirnya berangkat, dan Abah juga nggak terlalu banyak ngomong sih, ya cuman sebatas ya udah hati-hati di jalan, kalau capek istirahat, kalau kemalaman dan sempat di desa ya numpang aja di orang gitu, yang penting kita jaga etika dan jaga adab aja gitu kan. Ya udah jalan, dan Abah pun ngasih tahu ya sebelumnya tuh, jadi kalau misalkan perkiraan itu kalau jalan kaki mungkin sampai sekitaran 2 minggu lah, sekitaran 2 minggu. Kalau itu kondisinya kita hafal jalan, ya mungkin kalau sengaret-ngaretnya itu 2 minggu lebih atau bisa sampai 3 minggu gitu kan, tergantung dari si Indranya ini. Nah akhirnya dia jalan di awal itu kan, sampailah dia di desa pertama. Di desa pertama ini kita singkat aja ya, di desa pertama ini ya Indra ini numpang tidur di salah satu orang rumah warga gitu, bisa dibilang RT pada saat itu mungkin. Dia istirahat dan diperbolehkan baik-baik aja gitu, dan memang tidak ada kejadian apa-apa di hari pertama ini. Di hari kedua pun dia ngeres lagi di salah satu desa, dan dia pun tidak ngalamin kejadian apapun. Di hari ketiga pun sama, sampai akhirnya di hari kelima di salah satu desa yang bisa dibilang desa ini tuh nggak kayak desa sebelum-sebelumnya. Kalau desa sebelumnya tuh mungkin ada sekitaran ya 15 rumah, bahkan sampai ada yang 20 rumah, walaupun memang jaraknya tuh jauh-jauhan ya, misalkan jarak beberapa meter. Nah sedangkan desa ini tuh bisa dibilang berdempetan, sekitaran ada 6 rumah, dan menurut ada satu warga yang bilang kalau sekelilingnya tuh nggak ada rumah lagi gitu, beda dengan desa yang lainnya. Nah pada saat sampai di desa itu tuh kan masih sore lah ya, karena memang Indra ini tidak memaksakan atau harus jalan malam gitu kan, dia istirahat di situ, dan pas sampai itu kan sore. Nah yang anehnya pas sore hari di situ, entah memang agamanya apa, gue tidak akan bahas tentang agamanya, kok kayak nggak ada aktivitas kayak orang beribadah gitu kan. Mungkin bukan agama itu gitu kan. Ya udahlah, masa bodoh gitu kan. Akhirnya Indra tuh cobalah sholat, dan setelah selesai sholat maghrib masih belum ada keanehan, lanjut lagi sholat isya, dan setelah selesai sholat isya ini barulah ada sesuatu hal yang mencurigakan. Jadi setelah selesai sholat isya ini mulai muncul suara gemuruh yang aneh, kayak apa ya, kayak longsor gitu, gemuruh gitu kan. Indra keluar lah dia kan dari tempat sholatnya itu, dia ngecek, padahal di area sekeliling dia itu nggak ada tebingan, ya nggak tahu kalau ada jurang gitu kan, kok nggak ada tebingan tapi kok ada suara gemuruh kayak mau longsor gitu kan. Dia ngecek dan ternyata nggak ada apa-apa gitu kan. Nah akhirnya Indra tuh duduklah dia, karena kondisi pada saat hari kelima ini tuh Indra tuh nggak nginep di salah satu rumah, lebih tepatnya kayak saung, kayak pos gitulah. Dia kayak merhatiin aja, dan nggak lama ada suara dari semak-semak kayak pohon gitu, kayak gimana sih, kayak getar gitu kan, kayak goyang-goyang pohonnya. Dilihatin aja terus sama Indra, dilihatin, sosoknya tuh nggak ada, tapi pohonnya tuh goyang-goyang gitu. Dan pohonnya kan memang cukup rapat ya, jadi cuman kayak sekitar 2 atau 3 pohon doang yang goyang-goyang. Dilihatin sama Indra, kok bisa-bisanya itu nggak ada. Ya udah deh, balik lagi tuh Indra tuh zikir kan, sambil zikir. Dan gak lama ada suara ketawa cekikikan gitu kan, ketawa terus. Indra penasaran dong, dari mana itu sumber suara. Dilihat lagi, sumber suara itu nggak ada di mana-mana. Bodoh amat deh kata Indra kan. Dia lanjut lagi duduk sambil sila. Gak lama suara cekikan itu ternyata bikin ganggu zikirnya si Indra ini, dan dicari sumber suara itu ternyata ada salah satu sosok putih-putih itu hinggap di salah satu rumah, atau yang bisa dibilang ya rumah warga gitu kan. Dicek apaan ya, pas diperhatiin Indra pun langsung istighfar gitu kan.
Astagfirullahaladzim gitu kan. Dan dari situ tuh ya udah deh, selama lu nggak ganggu. Dan Indra tuh sempat kasihan atau kayak, iya lu nggak ganggu gue tapi lu bisa ganggu warga lain gitu kan. Akhirnya Indra ini jalan dan ngedeketin, tapi anehnya sosok itu tiba-tiba kayak pergi terbang jauh dan kayak takut dengan si Indra ini gitu kan, pergi aja jauh. Ya udah deh, balik lagi kan. Pas mau balik lagi, mendadak pohon yang tadi goyang sendiri itu mendadak goyang lagi, dan kedengaran suara yang manggil kayak, lu ngapain kesini gitu, ada tujuan apa lu masuk ke desa ini gitu kan. Indra mendengar omongan kayak gitu langsung nengok dong. Sosoknya masih belum kelihatan. Gue ngedenger ya orang ngomong, apa salah gitu kan. Ada bodo amat deh, jalan lagi. Baru juga mau duduk, gak lama muncul satu sosok yang tidak sesuai ekspektasi Indra gitu, yang kirain gede gitu. Ternyata sosoknya tuh kayak mungkin seperutnya Indra ini gitu kan, kecil tapi kok sosoknya nyeremin gitu. Jalan terus, dan sampai akhirnya jarak sekitar berapa meter gitu kan, sosok itu tuh dia bilang tuh, lu ngapain ke desa ini, ada tujuan apa lu ke desa ini gitu kan. Indra cuma bilang, saya di sini cuma numpang bermalam dan gak ada niat apa-apa. Dan nanya, lu tuh siapa, lu tuh sosok apa gitu, lu manusia apa bukan gitu kan. Dan sosok itu cuma ketawa dan bilang sambil pergi, jangan berbuat aneh-aneh atau macam-macam di desa ini kalau lu nggak mau tanggung akibatnya gitu kan. Sosok itu tiba-tiba pergi. Ya udah, sosok itu pergi, dan Indra pun ya masa bodoh lah gitu, toh gue ngapain juga gitu. Dan sosok itu malah nggak bilang dia setan atau apa gitu, bodoh amat. Akhirnya setelah dia capek dan lelah, akhirnya istirahat. Dan sekitaran jam 1 malam, kita anggap aja itu jam 1 malam, dia kebangun. Cobalah sholat tahajud gitu kan. Dia bangun, dia mau ngambil wudhu, dan pas lagi ngambil wudhu, tiba-tiba air yang tadinya bening itu berubah merah kayak darah, coy. Jadi kayak astagfirullahaladzim gitu kan. Indra tuh, kok tiba-tiba jadi merah kayak gini. Jadi si bak airnya ini itu kan bukan yang ditimba, bukan yang bukan yang gede-gede banget. Jadi kayak kendi gede, kalau kita ngerek dulu terus dimasukin air, ntar dikucurin gitu kan, dicek. Dan pas dicek adalah itu tuh kayak ada kayak merah, nggak tahu, Indra pun nggak ngecek sebenarnya, cuman kayak kelihatan ada kayak rambut gitu, nggak tahu apa gitu kan. Dicek, astagfirullahaladzim, ada apaan ini ya, kayak bangke tapi bukan bangke gitu kan. Mau dicek juga Indra juga ngerasa jijik. Ya udah, akhirnya Indra tuh nggak ngelanjutin wudhunya di situ. Jadi dia kayak ngambil air timba, dan ternyata pas diangkat itu airnya berubah jadi merah lagi, airnya berubah kayak darah lagi gitu kan. Indra tuh cuma bisa istighfar doang. Dari situ Indra kayak inget dengan ya intinya sebuah doa gitu kan. Dia baca doa itu, dan alhamdulillah mendadak air itu tiba-tiba bening lagi, cuy. Air itu tiba-tiba bening lagi gitu kan. Air itu bening lagi, dan lanjutlah sholat, ngambil wudhu dan lanjut sholat tahajud. Pas lagi sholat tahajud gitu, di rakaat pertama, saung atau tempat sholat Indra ini itu mendadak goyang kayak gempa gitu kan. Tapi Indra tetap aja terus sholat. Sampai akhirnya selesai sholat, dia dikelilingi dengan banyak sosok makhluk. Nggak tahu itu makhluk apa. Indra tuh cuman diem. Indra tahu kalau dia tuh dikelilingi dengan sosok makhluk yang aneh-aneh gitu kan, kayak nengok selewat gini. Tapi Indra kayak bodoh, gue mau lanjutin zikir gue gitu kan. Lanjut lagi, dan banyak kayak seolah mau ngedeketin Indra tapi kayak nggak bisa gitu. Dia lanjut lagi zikir, dan setelah selesai dia duduk sila. Jadi kan yang tadi awalnya kiblat ke sana, dia kebalik dan dia duduk sila tuh. Dan dia merhatiin sekelilingnya aja. Ternyata benar, masih banyak yang merhatiin sosok Indra. Indra ini cuman bilang, kalian semua ngapain pada ngeliatin saya sholat, mendingan kalian sholat aja bareng sama saya gitu kan.
Daripada kalian niatnya cuma mau ganggu, mendingan kalian pergi. Mendadak ada satu sosok lagi yang nongol, yaitu sosok yang kecil pada saat malam hari itu nyamperin Indra gitu kan. Sosok itu bilang, kenapa kamu sholat di sini gitu kan. Lah, kata Indra, itu emang udah jadi kewajiban saya buat sholat gitu kan, karena saya beragama Islam dan lain-lain bla 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 gitu kan. Dan sosok itu tuh kayak nggak seneng gitu, kayak nggak seneng kalau Indra tuh sholat. Indra tuh cuman bilang, udah kita masing-masing aja, saya nggak ganggu situ jangan ganggu saya. Pada intinya kayak gitu Indra tuh. Dan sosok itu kayak ngelempar sesuatu kayak batu, hampir kena kepalanya. Untung refleksnya Indra ini bagus gitu, kayak nggak kena gitu kan. Dan sosok itu tuh kayak geram dan kesel. Dan nggak lama itu kayak ada nyamuk, pokoknya segerombolan nyamuk, dan itu nempel di tangannya Indra semua. Sebelah doang, tapi Indra tuh kayak ngerasa risih dengan si sosok nyamuk ini gitu kan, kok tiba-tibanya bisa nempel pada ke sini gitu kan. Dan udah dari selesai nyamuknya ini nempel kan diusir diginiin, dan tiba-tiba si nyamuk itu pergi. Dan paling parahnya adalah tangannya Indra ini tiba-tiba bentol-bentol dan gatel, bahkan digaruk terus itu sampai lecet atau kayak ledeh gitu kan, digaruk terus. Dan itu gatalnya tuh nggak bisa hilang kan. Indra tuh karena udah kesakitan, dia nahan doang sampai akhirnya, karena memang dia nggak bisa tidur lagi akibat dari si gatal ini dan udah mulai memasuki subuh. Ya udahlah, masa bodoh gitu kan, dia coba tahan, dia ngambil wudhu. Dan selesai wudhu, tangannya itu benar-benar langsung sembuh total lagi, semuanya gitu kan. Nah udah kayak gitu, dia udah selesai sholat subuh. Setelah selesai sholat subuh, dia kan kayak biasa lanjut perjalanan lagi. Lanjut lah, walaupun dia nggak berpamitan dengan warga yang di situ ya, dan dia pun tidak mau ganggu karena memang tidak ada aktivitas ketika subuh itu. Jadi kayak mungkin kayak desa mati, mungkin aktivitasnya tuh ya kalau udah siang doang gitu kan. Biasanya yang dia temuin desa-desa sebelumnya itu adalah setelah selesai sholat subuh biasanya ada aja yang ke kebun lah, udah mulai berangkat gitu kan, udah ada yang kemana, tapi ini tuh bener-bener sepi banget. Dan Indra pun tidak mau cari tahu tentang desa itu gitu kan. Dia lanjut lagi jalan. Setelah keluar desa, ya sama kayak desa sebelumnya, dia masuk hutan-hutan gitu kan, dia masuk jalan. Nah yang paling aneh setelah keluar dari desa itu, yang harusnya biasanya dia sampai jam 4 itu dia selalu nge-push atau nanya atau mastiin ke desa yang satunya lagi gitu kan, dia masih belum ketemu dengan desa apapun gitu. Dan dia masih terjebak dalam satu hutan yang nggak tahu itu hutan apa gitu kan. Nah udah sampai kayak gitu, udah sekitaran udah mulai menjelang sore kan, Indra ini ngerasa kebingungan, kok bisa-bisanya nggak sampai satu desa manapun gitu kan. Dan Indra pun cuma bisa nyenderan di salah satu pohon kayak ya udah mungkin jalannya udah mulai kayak gini dan memang ke desa yang lainnya lumayan cukup jauh kali ya. Ya udahlah, masa bodoh, kalau memang harus bermalam di sini juga nggak jadi masalah gitu kan menurut Indra tuh. Akhirnya Indra tuh lanjut lagi jalan sampai dia udah mulai mau menjelang maghrib, itu masih belum ketemu desa. Akhirnya ya karena udah mulai memasuki maghrib, Indra pun siap-siap buat sholat dong, dan setelah selesai sholat dia zikir kayak biasa, dia lanjut ngaji sampai akhirnya isya pokoknya. Jadi rutinitas Indra itu adalah sholat maghrib, zikir, dia nggak bakal kemana-mana sampai akhirnya isya. Nanti dia baru bisa istirahat atau mau ngapain itu terserah si Indra gitu kan. Nah setelah selesai sholat isya ini, Indra itu duduk kan sambil ngelamun ngeliat ke atas, karena memang vegetasi pada saat itu tuh rapat banget, jadi Indra nggak bisa ngeliat bulan ataupun bintang. Dia cuma istirahat aja. Gak lama ada suara dari semak-semak gitu, kayak ada yang lewat. Dan pas ketika diperhatiin ternyata memang ada sosok yang lewat. Ternyata sosok itu adalah sosok yang sama ditemuin di desa sebelumnya. Sosok itu cuma merhatiin Indra sambil senyum sinis. Indra pun balik melotot dong. Dan sosok itu tuh kayak kesal dengan Indra. Tapi anehnya sosok itu benar-benar nggak bisa ngedeketin Indra, kayak mau tujuannya niat jahat tapi kok mau ngedeketin tuh nggak bisa gitu cuy.
Dan sosok itu cuman balik lagi ke semak satunya dan tiba-tiba ngilang gitu kan. Dan gak lama setelah sosok itu hilang, mendadak di depan dia ada satu pohon tumbang. Yang anehnya adalah pohon tumbang itu tuh kayak mau nimpah Indra, tapi Indra diem aja. Dan pohon itu tuh yang tadi mau nimpah set, mendadak kayak belok sendiri, gurak gitu kan. Indra cuma duduk diem sambil merhatiin aja gitu kan. Dan ada pohon lagi yang tumbang dan itu nggak kena Indra lagi. Sampai akhirnya itu ada yang namanya angin kenceng banget. Tapi Indra bener-bener diem aja. Dia tuh cuma bisa zikir dan minta pertolongan. Ya intinya gue minta dikasih selamat aja gitu kan. Gue niat kesini nggak aneh-aneh dan nggak macam-macam. Dan angin itu masih kenceng dan nggak lama itu ada kayak tupai itu ngedeketin, jadi di samping si tupai itu tuh kayak ngigit jarinya si Indra ini kan. Indra sampai aduh, ih kenapa digigit gitu kan, lapar ya gitu kan ditanya. Nah karena memang Indra ini nggak ngerti bahasa binatang gitu kan, kayak apa sih ini tupai gitu kan, aneh banget. Si tupai ini kayak ngegigitin bajunya Indra, seolah kayak ngasih tahu kayak atau narik gitu kan, kayak digigitin. Ya Indra mah ngikut-ngikut aja ya. Akhirnya ngikutin lah si sosok tupai itu karena dengan punya firasat dia sendiri gitu kan. Akhirnya ngikutin tuh jalan. Ngikutin jalan terus. Dan gak lama. Jadi si tupai ini tuh kayak ngasih jalan, tapi jalannya tuh kayak di kiri kanan itu ada obor gitu. Ya walaupun gak rapat-rapat banget obornya. Jadi kayak ada pencahayaan pribadi gitu kan, jalan terus ngikutin. Dan sampai akhirnya Indra sampai di salah satu desa dan tupai itu tiba-tiba ngilang gitu, nggak tahu kemana. Dan pas sudah sampai di desa ini, mendadak ada satu orang yang nyambut gitu kan, nyambut dia. Dan pas sudah sambut, wah masuk, nah Indra masuk gitu kan. Indra tuh kayak heran dan bingung, ini siapa gitu kan orang, kok bisa-bisanya gitu kan kenal sama gue, ketemu juga belum, masuk desa ini aja baru gitu kan. Akhirnya Indra masuk lah dan langsung Indra tuh to the point. Bapaknya siapa ya, kok bisa-bisanya tahu nama saya gitu kan. Oh saya salah satu muridnya dari Abah juga dulu gitu, cuma saya juga udah nggak pesantren di sana. Kok bisa tahu saya kesini? Ya tahu aja karena Abah ngasih tahu gitu kan. Indra tuh sempat mikir, kok bisa-bisanya Abah ngasih tahu, kapan ngasih taunya gitu kan. Emang Abah kapan ngasih taunya? Kebetulan Abah 3 hari yang lalu udah lewat, dia bilang. Hah? Udah lewat gitu kan. Ini sempat heran gitu. Sempat herannya katanya Abah nggak mau jalan, tapi kok jalan gitu kan. Ah, bapaknya jangan bercanda gitu kan. Orang Abah ada di pesantren kok gitu. Ya beneran, Abah udah jalan duluan. Kalau nggak percaya nanti kamu susul aja. Pasti Abah udah nyampe duluan. Masa iya sih? Ah ya udah deh. Dan dari situ pun si bapak-bapak ini bilang, ya udah kamu istirahat di rumah saya aja. Nanti setelah selesai subuh kamu baru berangkat lagi gitu. Dan si orang ini bilang, kamu pasti masuk ke salah satu desa yang jumlah rumahnya ini dan kamu ketemu ya sosok yang kayak begini-begini. Ini tuh sempat aneh dan kayak kok ini orang bisa-bisanya tahu gitu kan. Tapi si orang ini tuh cuman bisa senyum, nggak apa-apa. Itu udah hal yang biasa, itu desa emang kayak gitu. Dan ya karena kamu penuh dengan ilmu dan iman gitu kan, jadi kamu nggak yang terlalu parah. Biasanya kalau orang udah masuk desa itu, apalagi sampai ketemu dengan sosok yang kayak gitu, itu biasanya nggak pernah bisa pulang dan bisa jadi menetap di desa itu gitu kan. Nah, terus ditanya kan sama Indra itu desa manusia atau bukan? Ya manusia, cuman manusianya udah pada linglung, nggak bisa keluar aja. Karena Indra tuh nggak mau ambil pusing, ya udahlah cuman ngedengerin ceritanya doang kan. Dan akhirnya Indra tuh tidur lah. Nah tidur dan singkat ceritanya hampir mau memasuki kedua minggu dan dia udah ninggalin kan. Sampailah dia ke salah satu tempat yang bisa dibilang itu tuh kok banyak kayak pemakaman gitu coy. Jadi kayak banyak kuburan gitu kan. Dan sampai di situ adalah sekitaran ya sore gitu, sore menjelang ya udah harusnya ketemu sama desa lagi gitu kan.
Dan sepanjang jalan itu sampai hampir mau maghrib itu tuh pemakaman semua. Indra tuh sempat mikir, kok bisa-bisanya ada pemakaman ini jaraknya tuh bisa berkilo-kilo gitu kan. Bingung. Dan gak lama itu ada suara burung, itu kayak kalau di gua namanya incuing lah ya, yang suaranya melengking banget gitu. Dan itu nengok ke arah si Indra ini. Burung itu sambil ngeluarin suaranya tapi sambil nengok gitu kan. Kok bisa-bisanya ada burung ngeliatin gitu kan. Dan Indra pun mendadak seketika kayak ngomong atau kayak nanya, ini jalan yang benar kemana sih? Padahal nggak dikeluarin dari lisannya, kayak dalam hati aja gitu, kayak refleks. Dan si burung itu seolah kayak ngomong dan nengok, ngasih isyarat kayak yang tadinya ke depan kan kayak nengok ini ke kiri terus gitu kan, kayak belok terus ke kiri, belok terus ke kiri. Apa ke kiri ya? Memang ke kiri itu nggak ada jalan, tapi kayak ngasih syaratnya ke kiri gitu kan. Iya kali ya. Ya udah deh, gue sholat maghrib dulu. Nanti kalau udah selesai sholat maghrib sama sholat isya baru gue lanjut jalan lagi kalau memang keburu gitu kan. Nah setelah selesai sholat isya, yang tadinya kuburan itu tuh kayak jasad-jasadnya atau mayat-mayat yang di situ itu pada bangun semua dan duduk di kuburannya mereka masing-masing dan nengok ke arah Indra. Kali ini Indra benar-benar gemeteran dan ketakutan karena dikelilingi dengan sosok yang memang, jadi sosoknya ini bukan pocong, bukan kuntilanak gitu. Jadi sosoknya itu kayak orang semasa hidup tiba-tiba dikuburin, tiba-tiba busuk gitu cuy. Dan itu merhatiin bener-bener jijik banget. Bahkan itu keluar bau aroma-aroma yang gak sedap gitu. Bau bangke, bau busuk, bau amis pokoknya. Bahkan Indra tuh sempat ngeliat dari salah satu yang pada bangkit itu atau yang pada duduk itu tuh ada belatung tuh kelihatan. Indra tuh cuma bisa istighfar sambil jalan terus jalan, dan memang itu belum keluar-keluar coy. Belum keluar-keluar dari zona kuburan itu. Dan gak lama apa, dari kejauhan itu ada suara orang manggil, Indra, Indra, Indra gitu kan. Indra tuh nggak yang langsung nyaut gitu, tapi kayak jalan terus tapi sambil nyari sumber suara itu, dan sumber suara itu terus ke depan gitu kan. Ya Indra jalan mempercepat, dan gak lama lagi jalan kayak gitu, kakinya kayak ada yang megang dua-duanya, gitu kan. Indra langsung nengok, ternyata di kakinya tuh dipegangin dengan sosok yang buruk rupa, yang gue bilang kayak ya setan gitu kan, pegang. Astagfirullahaladzim gitu kan. Dan gak lama Indra tuh coba jalan terus, jalan pelan-pelan, dan kayak ada pohon jatuh niban si tangannya mereka itu, tangannya itu copot. Dan gak lama ada yang bilang, kamu lepasin aja. Indra tuh kan belum ngeh kamu lepasin itu maksudnya apa. Dan gak lama ada yang ngomong lagi, kamu lepasin aja. Indra baru ngeh tuh. Dan akhirnya dia pegang kakinya, dia lepasin dan dibuang. Itu bener-bener kayak yang lepasin tangan biasa dan dibuang. Tapi sosok tangan itu masih gerak-gerak. Karena Indra udah mulai ketakutan dan merinding, Indra coba mempercepat dan lari sekencang-kencangnya. Nyari sumber suara yang terus-terusan manggil nama Indra ini. Dan gak lama dia ketemu sebuah gapura yang dijaga dengan beberapa makhluk. Indra tuh sempat diem. Dia tuh sempat kayak, kok biasanya gue gak takut dengan sosok makhluk kayak begini, kok sekarang gue takut gitu, merinding. Karena sosoknya tuh perawakannya tuh kayak manusia, tapi kok kayak ilmu atau yang ininya tuh lebih besar daripada Indra gitu kan. Indra coba jalan nih pelan-pelan, dan bener aja sosok dua penjaga ini mukul Indra dong, dan Indra langsung kepental ngeguling-guling beberapa kali. Dan dari situ tuh kayak Indra udah nggak kuat gitu kan, apalagi pas lagi mau bangun gitu Indra tuh kayak dipegangin dengan banyak sosok makhluk. Dan nggak lama di depan gerbang itu ada abah yang muncul. Nah si abah ini mendadak tuh kayak cuman megang pundak mereka, pakai dua tangannya gitu,
Sosok itu langsung kayak sama yang dialamin kayak Indra, kayak mental ngelinding-ngelinding. Dan Abah tuh cuman bilang jangan ganggu cucu gua atau anak gua. Lu kalau niat ganggu mereka, lu berhadapannya sama gua. Dan tiba-tiba sosok itu ngilang. Dan Indra langsung seketika tuh kayak pingsan, gak sadarkan diri. Dan pas ketika bangun, dia sadar di salah satu rumah, dan di situ pun ada Abah, ada beberapa orang juga. Kayak, lah kok ada Abah gitu kan di sini. Abah tuh cuman senyum doang dan langsung memperkenalkan ini keluarga Abah gitu kan. Dan semua orang yang menurut Abah itu keluarga itu kayak mereka juga senyum gitu kan. Dan banyak pertanyaan yang pengen tanyain sama Indra tapi kayak susah keluar. Dan Abah tuh bilang, udah kalau kamu mau nanya jangan sekarang-sekarang, kamu istirahat aja dulu. Kalau memang kamu kuat makan minum, ya udah kamu makan minum gitu kan. Dan udah dari situ ya udah selesai. Agak lumayan membaik sekitaran beberapa jam gitu kan. Tadinya Indra tuh mau nanya gitu kan, cuman ya udahlah bodo amat, yang penting gue udah selamat gitu kan. Dan ternyata memang benar di situ tuh rumahnya salah satu keluarga Abah gitu kan. Ya Indra tuh cuma nanya, kok bisa Abah sampai duluan gitu. Abah cuma senyum dan bilang, Abah pakai jalan pintas, tadinya Abah nggak mau kesini, cuman khawatir dengan kamu makanya Abah susulin gitu kan. Ya kenapa nggak bareng aja gitu satu jalur. Ya kalau misalnya satu jalur, Abah tuh beralasan nantinya nggak ketemu kamu gitu, malah nantinya Abah juga lama gitu kan. Tapi mungkin benar jawaban dari si Abah itu kan. Dan udah sampai di situ pun Indra nggak yang nanya panjang-panjang, dan justru Indra lebih kenal sama keluarganya Abah gitu. Dan ya ceritanya tuh cukup sekian aja. Dan buat lo yang masih penasaran dengan cerita Indra, nanti masih ada lagi kelanjutannya yang lebih epic lagi, karena memang ini dari awal-awalnya aja ya, dan kesana-sananya masih ada cerita yang seru lagi dari Indra ini. Dan buat lo yang penasaran, lo wajib komen di bawah nih ya. Mungkin cukup sekian ceritanya. Gua Samsul undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.